Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman, salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar mengenai jenis kemasan dan label pada produk pangan. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai fungsi kemasan. Nah, fungsi kemasan tersebut antara lain mewadahi dan melindungi produk pangan, memudahkan untuk dibawa, dipegang, dibuka, dan ditutup kembali, memudahkan untuk pendistribusian dari produsen ke konsumen, mengkomunikasikan produk yang dikemas dan promosi, menambah daya tarik visual pada produk yang ditawarkan, dan mengawetkan produk yang dikemas. Lalu, apa sih faktor pemilihan bahan kemasan? Faktornya antara lain, yang pertama, faktor keamanan atau interaksi antara bahan pengemas dengan bahan pangan. Yang kedua, faktor perlindungan atau interaksi antara bahan pangan dengan lingkungan luar. Yang ketiga, ada faktor harga. Dan yang keempat, faktor kemudahan penanganan sesudah digunakan dan lingkungan. Yang pertama ada kemasan tradisional, yaitu daun. Beberapa produk pangan menggunakan kemasan yang berasal dari daun tumbuhan, misalnya daun pisang, daun jati, dan daun kelapa. Cara penggunaannya dapat secara langsung atau melalui proses pelayuan terlebih dahulu. Hal ini untuk lebih melenturkan daun, sehingga mudah untuk dilipat dan tidak sobek atau pecah. Nah, di sini ada beberapa cara membungkus dengan kemasan daun pisang. Yang pertama adalah tung. Kemasan ini untuk membungkus gado-gado, nasi remes, pecel, dan makanan yang mengandung air. Cara lipat kemasan ini selalu disemat dengan lidi agar makanan tidak tumpah keluar. Yang kedua adalah pincuk, yang biasanya digunakan sebagai wadah kotak piring, urap, bubur, dan makanan berkuah. Lalu yang ketiga adalah pinjung, yang digunakan untuk membungkus bunga rampai, botok, dan penganan kecil. Bentuknya seperti limas piramid ya. Lalu yang keempat ada sudi, untuk wadah pangan tak berkuah, seperti klepon. Yang kelima ada terpelang, yang digunakan untuk wadah nasi uduk atau ketan urap. Kemasan ini tidak disemat, hanya dilipat saja ya. Yang keenam ada semir, yang biasanya untuk alas nasi. Ketujuh ada sumpil, untuk membungkus lapis dan tempe. Lalu yang terakhir ada takir, biasanya digunakan untuk wadah yang agak berkuah seperti kolak pisang, bubur, dan sebagainya. Bentuknya mirip dengan mangkok dan harus disemat lidi di kanan kirinya. Selain daun pisang, ada daun yang lain juga loh, yaitu daun aren dan daun kelapa. Daun aren biasanya dipakai untuk hasil pertanian atau hasil olahan yang berbentuk padat dan ukurannya relatif besar. Contohnya untuk pengemasan buah durian atau gula merah dari aren. Dengan keadaan yang mudah pecah, sobek, atau patah, maka daun aren yang digunakan untuk mengemas biasanya daun yang masih hijau atau masih muda, sehingga mudah untuk dilipat. Daun kelapa juga dapat digunakan sebagai pengemas, biasanya untuk ketupat, selorot, dan sebagainya. Kelebihan dari kemasan daun adalah murah, mudah didapat, praktis dalam penggunaannya, dan ramah lingkungan. Sedangkan kekurangannya adalah bukan kemasan yang bersifat representatif atau harus ekstra hati-hati, mudah robek atau pecah, dan tidak dapat mempertahankan mutu produk dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya nih, ada kemasan tradisional yaitu bambu. Keranjang dari anyaman bambu biasanya digunakan untuk buah-buahan dengan permukaan yang halus, dengan bobot yang terbatas, atau untuk hasil olahan dengan dilapisi daun, kertas, dan plastik, yang bertujuan agar produk yang dikemas tidak keluar dari jalinan anyaman dan tidak terkontaminasi oleh kotoran dan air dari luar. Produk yang dapat dikemas dengan bambu antara lain tapi singkong, tahu, brem, bunga, mangga, dan sebagainya. Kelebihan kemasan dari bambu adalah mampu menjaga kelembapan udara dan dapat melindungi bahan yang dikemasnya terhindar dari reaksi penguraian yang diakibatkan oleh sinar atau cahaya. Sedangkan kekurangannya adalah bila tertarik, anyamannya akan terbuka dan sulit untuk menutup kembali. Next, ada kemasan tradisional kayu. Kemasan kayu biasanya digunakan untuk ikan asin, sayuran, dan buah-buahan. Kelebihannya adalah umumnya berbentuk persegi atau persegi panjang, sehingga memudahkan penataan bahan atau barang yang dikemas. Namun kekurangan dari kemasan ini adalah apabila kemasan tidak tertutup rapat, maka isi dalam kemasan itu dapat basah atau rusak jika terkena air. Yang selanjutnya adalah karung atau goni. Karung biasanya digunakan untuk mengemas produk seperti gabah, jagung, kacang kedelai, kacang tanah, atau kacang hijau.
Karung goni juga sering digunakan untuk gula pasir dan garam. Kelebihannya adalah fleksibel, relatif murah, dapat melindungi bahan dari kelembapan, mudah menutup kembali, mudah dalam penyimpanan dengan cara penumpukan tanpa mudah meleset atau meluncur ke bawah, mempunyai tenunan atau lubang-lubang tenunan yang lebih besar dari kain belacu, sehingga memudahkan penetrasi gas yang digunakan untuk fumigasi. Sedangkan kekurangannya adalah karena memiliki lubang-lubang tenunan, maka mudah diserang serangga dari luar. Jenis kemasan yang lain adalah kertas. Kertas memiliki banyak jenis loh. Yang pertama adalah kertas glasing dan kertas tahan minyak. Kertas glasing dan kertas tahan minyak dibuat dengan cara memperpanjang waktu pengadukan pulp sebelum dimasukkan ke mesin pembuat kertas. Penambahan bahan-bahan lain seperti plasticizer bertujuan untuk menambah kelembutan dan kelenturan kertas sehingga dapat digunakan untuk mengemas bahan-bahan yang lengket. Kedua jenis kertas ini mempunyai permukaan seperti gelas dan transparan, mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap lemak, oli, dan minyak. Kertas glasing biasanya digunakan sebagai bahan dasar laminat. Yang kedua adalah kertas perkamen. Kertas ini digunakan untuk mengemas bahan pangan seperti mentega, margarin, biskuit yang berkadar lemak tinggi, keju, ikan, daging, hasil ternak lain, teh, dan kopi. Sifat-sifat kertas perkamen adalah mempunyai ketahanan lemak yang baik, mempunyai kekuatan basah yang baik walaupun dalam air mendidih, permukaannya bebas serat, tidak berbau, tidak berasa, dan transparan. Yang ketiga adalah kertas lilin. Kertas lilin adalah kertas yang dilapisi dengan lilin yang bahan dasarnya adalah lilin parafin yang dicampur dengan polietilen atau petrolatum. Kertas ini dapat menghambat air, tahan terhadap minyak atau oli, dan daya rekat panasnya baik. Kertas lilin biasanya digunakan untuk mengemas bahan pangan, tembakau, dan lain-lain. Yang keempat adalah kertas berlapis. Kertas ini merupakan kertas yang permukaannya dilaminasi dengan menggunakan bahan lain. Misalnya dilaminasi menggunakan plastik, aluminium foil, lilin, dan sebagainya. Yang kelima adalah kertas kraft. Sifat kertas kraft adalah sangat kuat, warna kecoklatan, harga relatif murah, diproduksi sebagai lembaran satu lapis, berlapis-lapis, dan bergelombang. Yang keenam adalah kertas karton. Karton adalah kertas tebal yang disebut sebagai paperboard. Pembuatannya sama dengan pembuatan kertas. Perbedaan kertas dengan karton umumnya pada ketebalan, di mana ketebalan karton 10 kali lebih tebal dari ketebalan kertas. Dan yang terakhir adalah kotak karton bergelombang. Karton bergelombang merupakan karton yang terdiri atas bagian bergelombang yang kedua sisinya ditutup dengan lembaran karton yang direkatkan. Karena konstruksi gelombang tersebut, kemasan ini memiliki sifat yang kaku sehingga bisa digunakan untuk keperluan transportasi yang menjadikan karton ini dapat meredam getaran atau tekanan. Oke, next adalah kemasan yang sering kita jumpai yaitu plastik. Plastik banyak macamnya loh. Yuk kita bahas satu-satu. Polyethylene terephthalate. Kemasan plastik ini diberi kode angka 1 dalam segitiga. Kode ini biasa dipakai untuk botol plastik yang jernih, transparan, tembus pandang seperti botol air minuman kemasan, minyak goreng, kecap, dan sambal. Kemasan dengan kode ini direkomendasikan hanya untuk sekali pakai. Jangan dipakai untuk menyimpan air hangat, apalagi panas ya. Bila terlalu sering dipakai, apalagi digunakan untuk menyimpan air hangat apalagi panas, akan mengakibatkan lapisan polimer pada botol tersebut akan meleleh dan mengeluarkan zat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker dalam jangka panjang. High Density Polyethylene (HDPE) merupakan salah satu bahan plastik yang aman untuk digunakan karena kemampuan untuk mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan makanan atau minuman yang dikemasnya. Kemasan berlabel HDPE direkomendasikan hanya untuk sekali pemakaian, karena proses pelepasan senyawa antimoni trioksida akan terus meningkat seiring waktu. Polyvinyl chloride, kemasan plastik berlabel angka 3 dalam segitiga. Plastik berbahan PVC merupakan plastik yang paling sulit didaur ulang. Plastik ini bisa ditemukan pada plastik pembungkus atau plastik wrap dan botol-botol. Kandungan dari PVC yaitu DEHA yang terdapat pada plastik pembungkus dapat bocor dan masuk ke makanan berminyak bila dipanaskan. PVC berpotensi berbahaya untuk ginjal, hati, dan berat badan.
Low Density Polyethylene. Plastik jenis ini mempunyai kode angka 4 dalam segitiga. Kemasan plastik berbahan LDPE biasa dipakai untuk tempat makanan dan botol-botol yang lembek. Barang-barang dengan kode ini dapat didaur ulang dan baik untuk barang-barang yang memerlukan fleksibilitas tetapi kuat. Barang ini bisa dibilang tidak dapat dihancurkan, tetapi tetap baik untuk tempat makanan. Polypropylene. Kemasan ini berlabel angka 5 dalam segitiga. Kemasan berbahan PP adalah pilihan terbaik untuk bahan plastik, terutama sebagai tempat makanan dan minuman termasuk botol minum untuk bayi. Karakteristik kemasan plastik dari bahan polipropilen adalah transparan yang tidak jernih atau berawan, tapi tembus cahaya, serta tahan terhadap bahan kimia, panas, dan minyak. Polistiren. Kemasan ini berlabel angka 6 dalam segitiga dan biasa dipakai sebagai bahan tempat makan styrofoam, tempat minum sekali pakai, dan lain-lain. Bahan polistiren bisa membocorkan bahan stirin ke dalam makanan ketika makanan tersebut bersentuhan. Bahan stirin berbahaya untuk otak dan sistem saraf. Bahan ini harus dihindari dan banyak negara bagian di Amerika sudah melarang pemakaian tempat makanan berbahan styrofoam. Terakhir adalah other. Kemasan ini berlabel angka 7 dalam segitiga. Kemasan plastik ini biasanya terbuat dari stirin akrilonitril butadiene stirin, polikarbonat, dan nilon. Dapat ditemukan pada tempat makanan dan minuman seperti botol minum olahraga, suku cadang mobil, alat-alat rumah tangga, komputer, alat-alat elektronik, dan plastik kemasan. SAN dan ABS memiliki resistensi yang tinggi terhadap reaksi kimia dan suhu, kekuatan, kekakuan, dan tingkat kekerasan yang telah ditingkatkan. Biasanya terdapat pada mangkok mixer, pembungkus termos, piring, alat makan, penyaring kopi, dan sikat gigi. Sedangkan ABS biasanya digunakan sebagai bahan mainan Lego dan pipa. Polikarbonat dapat ditemukan pada botol susu bayi, gelas anabatita, dan kaleng kemasan makanan dan minuman. SAN dan ABS dapat digunakan untuk tempat makanan. PC dapat mengeluarkan bahan utamanya yaitu bisphenol A ke dalam makanan dan minuman yang berpotensi merusak sistem hormon, kromosom pada ovarium, penurunan produksi sperma, dan mengubah fungsi imunitas, sehingga dianjurkan tidak digunakan untuk tempat makanan ataupun minuman. Lanjut, ada kemasan styrofoam. Kemasan styrofoam atau polystyrene foam dipilih karena mampu mempertahankan pangan yang panas atau dingin, tetap nyaman dipegang, mempertahankan kesegaran dan keutuhan pangan yang dikemas, ringan, dan inert terhadap keasaman pangan. Karena kelebihannya tersebut, kemasan polystyrene foam digunakan untuk mengemas bahan siap saji, segar, maupun yang memerlukan proses lebih lanjut. Banyak restoran siap saji menyuguhkan hidangannya dengan menggunakan kemasan ini. Begitu pula dengan produk-produk pangan seperti mie instan, bubur ayam, bakso, kopi, dan yogurt. Next, ada kemasan aluminium foil. Aluminium foil lebih ringan daripada baja, mudah dibentuk, tidak berasa, tidak berbau, tidak beracun, dapat menahan masuknya gas, mempunyai konduktivitas panas yang baik, dan dapat didaur ulang. Aluminium foil adalah bahan kemasan berupa lembaran logam aluminium yang padat dan tipis dengan ketebalan kurang dari 0,15 mm. Sifat-sifat dari aluminium foil adalah hermetis, fleksibel, tidak tembus cahaya sehingga dapat digunakan untuk mengemas bahan-bahan yang berlemak, dan bahan-bahan yang peka terhadap cahaya seperti margarin dan yogurt. Aluminium foil banyak digunakan sebagai bahan pelapis atau lamin. Kemasan yang terakhir adalah gelas atau kaca. Kelebihan kemasan gelas adalah kedap terhadap air, gas, bau, dan mikroorganisme, inert dan tidak dapat bereaksi atau bermigrasi ke dalam bahan pangan, sesuai untuk produk yang mengalami pemanasan dan penutupan secara hermetis, dapat didaur ulang dan dapat ditutup kembali setelah dibuka, transparan sehingga isinya dapat diperlihatkan dan dapat dihias, dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk dan warna, memberikan nilai tambah bagi produk, rigid atau kaku, kuat, dan dapat ditumpuk tanpa mengalami kerusakan. Kelemahannya adalah berat, sehingga biaya transportasinya mahal, mudah pecah, memiliki thermal shock yang rendah, dimensinya bervariasi, berpotensi menimbulkan bahaya yaitu pecahan kaca. Setelah mengetahui jenisnya, kita perlu tahu nih tentang keamanan kemasan pangan. Plastik. Kemasan plastik memiliki beberapa keunggulan karena sifatnya kuat tetapi ringan, inert, tidak berkarat dan bersifat termoplastik, serta dapat diberi warna. Aspek negatif kemasan plastik adalah bila monomer-monomer bermigrasi ke dalam bahan makanan yang dikemas, yang merupakan bagian yang berbahaya bagi manusia karena bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker, sehingga makanan yang dikonsumsi tidak memenuhi kaidah keamanan pangan. Jenis plastik tertentu, misalnya PE, PP, PVC, tidak tahan panas, berpotensi melepas
melepaskan migran berbahaya yang berasal dari sisa monomer dari polimer. Selain itu, plastik merupakan bahan yang sulit terbiodegradasi sehingga dapat mencemari lingkungan. Kertas, bahan berbahaya yang ada dalam kertas yang dapat bermigrasi ke dalam pangan antara lain adalah tinta dan klor. Kertas bertinta seharusnya tidak digunakan untuk membungkus bahan pangan secara langsung. Kaca atau gelas dan porselen merupakan kemasan yang paling tahan terhadap air, gas ataupun asam, atau memiliki sifat inert. Kemasan kaca juga dapat diberi warna, banyak digunakan untuk produk minuman yang memiliki sifat-sifat tertentu, sehingga dapat menyaring cahaya yang masuk ke dalam kemasan kaca. Jenis kemasan ini dianggap kemasan yang paling aman untuk produk pangan. Selanjutnya, kita belajar tentang aplikasi kemasan pada produk pangan. Yang pertama, pada produk buah, sayur, dan olahannya. Buah merupakan produk yang mengandung kadar air tinggi, sehingga mudah mengalami kerusakan. Oleh sebab itu, diperlukan kemasan yang dapat meminimalkan kerusakan buah yang diakibatkan oleh mikrobiologis, mekanis, fisik, dan sebagainya. Jenis kemasan yang sering kita lihat adalah kemasan plastik dengan lubang-lubang ventilasi, gabungan antara kotak styrofoam dan plastik wrap, kantung plastik berjaring, net, dan kantung kertas. Biasanya, jenis plastik yang digunakan adalah plastik PS atau polistiren. Keuntungan dari kemasan ini adalah kemudahan dalam mengeluarkan isi dan biayanya yang murah. Kemasan ini biasa digunakan pada komoditi yang memiliki laju respirasi tinggi. Selanjutnya, untuk produk olahan sayur dan buah yang berbentuk semi padat dapat menggunakan kemasan berbahan gelas, kemasan kertas laminasi plastik, dan aluminium foil. Kemasan gelas pada selai dan pickles sangat tepat untuk jenis produk ini karena gelas memiliki sifat-sifat transparan, inert, tahan terhadap kerusakan, kuat, dan kedap udara. Kelemahannya adalah mudah pecah dan kurang baik digunakan untuk produk-produk yang peka terhadap cahaya. Kemasan plastik lentur juga dapat diaplikasikan pada produk selai. Bagian belakang produk yang transparan dapat memperlihatkan warna asli dan tekstur dari produk. Kelebihan dari kemasan ini adalah mudah untuk dibawa, fleksibel, dan dapat digantung sehingga tidak membutuhkan banyak tempat untuk penyimpanannya. Sedangkan, kelemahan kemasan ini adalah hanya digunakan untuk daya tampung yang tidak terlalu banyak dan untuk waktu yang tidak terlalu lama. Untuk koktail buah, menggunakan kemasan logam yang memiliki pembuka kaleng pada bagian atas agar memudahkan konsumen untuk membukanya. Permukaan atas dilapisi oleh kemasan sekunder, yaitu tutup plastik yang menjaga kebersihan dari bagian atas kaleng. Kemasan ini sangat tepat digunakan karena pada pengolahan produk ini diperlukan sterilisasi dan exhausting yang dilakukan pada kemasan pada suhu yang sangat tinggi. Kemasan botol kaca atau gelas juga dapat digunakan karena dapat mencegah terjadinya proses evaporasi, kontaminasi bau, dan flavor. Kemasan buah juga dapat memanfaatkan kemasan berbahan kayu untuk produk yang bersifat curah dan berat serta masih mengalami respirasi yang tinggi. Selanjutnya adalah kemasan untuk ikan dan olahannya. Kemasan untuk ikan bisa menggunakan plastik selopan yang mempunyai permeabilitas tinggi. Hal ini bertujuan untuk memberikan penampakan daging ikan yang cerah. Ikan yang sudah diolah, kemasannya sama dengan pengemas daging masak, yaitu bisa dikemas dengan plastik kedap gas dan uap air seperti PE atau PET. Sedangkan ikan beku dikemas dalam plastik HDPE atau LDPE. Selanjutnya adalah produk daging dan olahannya. Kemasan vakum dapat diaplikasikan untuk potongan daging sapi segar dan beku tanpa tulang. Pada potongan daging sapi, daging dapat bertahan untuk beberapa minggu atau maksimum 3 bulan dalam kantong vakum dan suhu penyimpanan minus derajat Celcius. Daging olahan yang dikemas dalam kaleng dapat disimpan pada suhu kamar dan tahan sekitar 2 tahun. Kemasan kaleng mempunyai kelebihan karena lebih tahan terhadap gas, uap air, debu, kotoran, dan jasad renik. Produk susu dan olahannya. Untuk susu segar berbentuk cair dapat menggunakan kemasan plastik atau botol kaca. Margarin dan mentega merupakan olahan dari produk susu. Produk ini dapat mengaplikasikan penggunaan aluminium.
Margarin dan mentega mengandung lemak yang rentan terhadap O2 dan cahaya, sehingga penggunaan aluminium dapat memberikan sifat opak atau menjadi sekat lintasan bagi cahaya dan O2. Legum dan serealia dapat dikemas dengan berbagai jenis kemasan. Karena legum dan serealia merupakan produk yang memiliki kadar air rendah, maka umumnya menggunakan plastik sebagai pengemasnya. Pemilihan plastik sebagai bahan pengemas karena memiliki kelenturan, mudah dibawa dan murah. Kemasan aluminium foil berbentuk kantung juga dapat digunakan. Aluminium foil ini berguna untuk mencegah air masuk ke dalam produk dan mencegah gas lain masuk ke dalamnya. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996, yang dimaksud dengan label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. Tujuan pelabelan adalah memberi informasi tentang isi produk tanpa harus membuka kemasan, sarana komunikasi antara produsen dan konsumen tentang produk, memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum, sarana periklanan bagi konsumen, dan memberi rasa aman bagi konsumen. Terus, informasi apa aja yang harus diberikan pada label? Informasi yang diberikan pada label tidak boleh menyesatkan konsumen. Pada label kemasan, khususnya untuk makanan dan minuman, sekurang-kurangnya dicantumkan hal-hal berikut. Yang pertama adalah nama produk. Di samping nama bahan pangannya, nama dagang juga dapat dicantumkan. Yang kedua, daftar bahan yang digunakan. Komposisi penyusun produk termasuk bahan tambahan makanan yang digunakan harus dicantumkan secara lengkap. Urutannya dimulai dari yang terbanyak kecuali untuk vitamin dan mineral. Yang ketiga adalah berat bersih atau isi bersih. Berat bersih dinyatakan dalam satuan metrik. Untuk makanan padat dinyatakan dengan satuan berat, sedangkan makanan cair dengan satuan volume. Yang keempat adalah nama dan alamat pihak yang memproduksi. Label harus mencantumkan nama dan alamat pabrik pembuat. Yang kelima, keterangan tentang halal. Makanan halal adalah makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang atau haram dan atau yang diolah menurut hukum-hukum agama Islam. Lalu yang keenam adalah tanggal, bulan, dan tahun kedaluarsa. Beberapa jenis produk yang tidak memerlukan pencantuman tanggal kedaluarsa adalah sayur dan buah segar, minuman beralkohol, cuka, gula, bahan tambahan makanan dengan umur simpan lebih dari 18 bulan, roti dan kue dengan umur simpan kurang atau sama dengan 24 jam.